Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, baik guru yang saya hormati, tenaga teknik dan yang saya hormati, serta siswa kelas 11 yang saya banggakan. Di situ malah hanya karena tadi pada pagi hari ini kita bisa tatap muka secara daring dalam rangka kegiatan sekolah menyapa. Ya, dalam rangka kegiatan sekolah menyapa. Jadi pada kegiatan kali ini Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan pengarahan berkaitan dengan kebijakan sekolah terkait dengan pembelajaran masa pandemi ini. Selain itu, kita juga akan menyampaikan berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran jarak jauh. Kami mohon para siswa bisa mengikuti dengan baik dengan cara memute mikrofon masing-masing dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dengan cermat. Ini apa yang disampaikan nanti juga baik dan jadi kami mohon seluruh anak untuk bisa memute, jadi mematikan mikrofonnya dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang nanti akan berbicara di sini. Demikian mungkin kira-kira nanti yang acara yang akan berlangsung pagi ini. Untuk acara selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan berkaitan dengan kebijakan sekolah berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran di masa pandemi ini. Kepada beliau, Bapak DRS Muhammad Amir UPD, MPD, kami persilahkan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kalian yang saya cintai dan banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi ini kita bisa menyapa meskipun lewat virtual, kita tidak bisa saling berjabat tangan dan sebagainya. Namun ini menjadi obat kangen kita. Saya yakin anak-anak juga sudah mulai kangen dengan sekolahan. Kami pun sebenarnya juga kangen dengan anak-anak semuanya. Namun karena memang kondisi yang belum mengizinkan, maka sementara waktu atas kerjasama dari Bapak Ibu Guru kalian, kita bisa menyelenggarakan video conference dalam rangka kami ingin menyapa anak-anak sekalian. Moga-moga apa yang kita lakukan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Saya harapkan semuanya dalam kondisi baik-baik, dan memang saya yakin kalian sudah mulai jenuh tinggal di rumah terus, jenuh tidak ketemu teman, jenuh karena pengen ke sekolah dan sebagainya. Untuk itu anak-anak sekalian bisa berperan agar kondisi ini bisa segera kita atasi, yaitu dengan memutus penyebaran COVID-19 ini. Kita tidak bisa menyepelekan wabah ini. Baru pertama kali ini wabah yang bisa menjangkiti seluruh dunia. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya gubuk, namun seluruh dunia terkena imbasnya. Untuk itu, agar kondisi ini bisa segera membaik kembali normal, marilah kita bersama-sama, pesan saya yang pertama untuk anak-anak sekalian, benar-benar kita patuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Anak-anak harus bersabar tinggal di rumah. Jangan meninggalkan rumah bila tidak ada kepentingan yang mendesak. Hindari kerumunan. Kemudian kemanapun pakai masker kalau keluar rumah. Jaga kesehatan dan olahraga yang cukup. Memang setelah Idul Fitri kemarin, kelihatannya
orang-orang sudah mulai jenuh dan melupakan dan meremehkan musibah ini. Banyak orang yang mengabaikan, sehingga akhir-akhir ini kita prihatin penambahan jumlah penderita COVID naik luar biasa. Kalau kondisi seperti ini terus, kami kasihan pada kalian semuanya. Kami juga menyadari bahwa pembelajaran jarak jauh yang kalian peroleh itu bagaimanapun juga tetap kurang efektif dan efisien. Saya bisa membayangkan anak sekalian setiap hari ke sekolah dibimbing guru pun anak-anak juga masih banyak kesulitan. Bapak Ibu guru juga dilematis memberikan pembelajaran jarak jauh yang sebaik-baiknya dengan video, dengan presentasi PowerPoint dan sebagainya. Kami juga mempertimbangkan kalian dan orang tua kalian, karena kalau banyak sekali video yang dipakai, saya kasihan anak-anak pakai data internet kalian akan boros. Sehingga marilah sekali lagi bersama-sama kita berperan untuk mengakhiri pandemi ini. Beberapa waktu yang lalu sudah kita tayangkan video pembelajaran era new normal. Kalau nanti gerobokan sudah zona hijau, kemudian penambahan pasien atau penderita COVID bisa ditekan minimal flat, dan kemudian kami mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah maupun gugus tugas COVID Kabupaten Gerobokan, kita akan memulai pembelajaran tatap muka kembali. Namun agar itu bisa, sekali lagi syaratnya kita semua harus berperan aktif. Misalnya memakai masker, bukan hanya karena kita takut tertular, namun dari banyak kasus, banyak juga orang-orang yang merasa dirinya tidak sakit, namun ternyata bisa menularkan virus pada orang lain. Jagalah orang-orang yang kalian cintai, bapak, ibu, saudara, adik, kakak, dan sebagainya. Jangan sampai sembrono untuk mengabaikan protokol pencegahan penyebaran COVID ini. Itu pesan saya yang pertama, kita bersama-sama, kita akhiri pandemi ini agar kalian nanti bisa kembali normal, bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita jangan mencari dalih untuk gagal. Namun kita harus berpikir positif, mencari peluang apa yang bisa kita lakukan. Mungkin pernah saya sampaikan, perbedaan antara orang gagal dan orang berhasil. Orang-orang gagal yang kalian temukan karena PJJ, karena tidak bisa ketemu guru, karena paket internet lemot, karena datanya juga habis dan sebagainya, banyak sekali, dan kalian tentram namun kalian tidak mendapatkan apa-apa. Namun kalau kita memang seorang pemenang, ingin menjadi orang-orang yang berhasil, justru situasi seperti inilah kedewasaan kalian diuji. Apapun kondisinya, selalu berpikirlah, apa yang bisa saya lakukan pada masa seperti ini. Itu pun akan memacu otak kalian untuk mencari solusi alternatif, untuk kreatif, untuk selalu berusaha menemukan jalan keluar. Banyak yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru di luar jam sekolah. Kalian bisa berkomunikasi dengan teman untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan ke depan, setelah adanya wabah ini nanti, dunia akan berubah, peradaban akan berubah dengan sangat besar sekali. Sebagian besar kehidupan manusia nanti mengandalkan dunia virtual atau dunia maya. Justru saat ini kalian memanfaatkan untuk berlatih, memanfaatkan teknologi informasi dan komputer, sehingga ke depan nanti ketika kalian mungkin sudah lulus dari sini, kuliah dan sebagainya, kalian mempunyai bekal untuk mandiri dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi kita pacu kreativitas kalian, kita tantang kalian untuk menjadi orang-orang yang berhasil, bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang gampang menyerah.
Gunakan kesempatan ini benar-benar untuk kalian berbenah diri. Kalian sudah dewasa. Hidup di dunia adalah sebuah pilihan bebas. Kita bisa milih menjadi apapun, menjadi siapapun. Namun apapun pilihan kita, resiko akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita menanam kebaikan, kita menanam sesuatu yang positif, insya Allah kita pun akan memetik hasil yang positif juga. Namun kalau kita mengabaikan, kita terlalu santai, kita tidak melakukan sesuatu, di belakang hari kalian akan menyesal. Kenapa tidak dari dulu saya menyadari kesalahan saya. Sekali lagi anak-anak sekalian, memang pandemi ini menghantam semua segi kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Namun masih ada celah berani dan untuk bisa berbuat sesuatu yang anak-anak bisa mengakses lewat YouTube, kemudian lewat channel-channel yang lain. Sekarang banyak aplikasi pembelajaran, sumber pembelajaran yang bisa kalian akses, memperkaya pengetahuan kalian. Kami sebenarnya ketika sampai dengan hampir 5 bulan kalian harus belajar mandiri di rumah. Dan jadwal yang mungkin kami sederhanakan karena banyaknya pertimbangan yang harus kami jadikan acuan. Kalau seandainya kami nekat, kami buat pembelajaran jarak jauh ini seperti hari biasa dari jam 7 sampai jam setengah 4, saya yakin kalian akan sangat jenuh. Belum lagi orang tua yang akan mengeluh pemanfaatan data internet yang buruk dan sebagainya. Sehingga dibalik pasti ada yang bisa kita petik kalau kita menjadi orang-orang yang berpikir positif dan mau berusaha. Kalian jangan putus asa. Tidak hanya kalian yang mengalami, banyak, hampir semua orang terkena imbas dari pandemi ini. Contoh yang bisa kalian bandingkan, teman-teman kalian yang SMK yang mestinya lebih banyak prakteknya. Karena bayangkan mereka tidak punya kesempatan praktek. Padahal keterampilan yang akan mereka manfaatkan. Ini satu hal yang saya sampaikan kepada anda sekalian. Sekali lagi saya mengajak berpikir positif, kemudian berusaha mencari peluang apa yang bisa. Ini nanti akan memicu anak-anak sekalian untuk menjadi orang-orang yang kreatif, yang bisa mengambil manfaat dari pandemi ini. Anak-anakku sekalian, bahwa memang pandemi ini, tadi saya katakan, membuat kita bingung. Sesuatu yang dulunya menjadi kebiasaan kita, mulai bulan Maret kemarin, kita terpaksa merubah kebiasaan-kebiasaan baik. Bagaimana kita berjabat tangan pun dilarang, berkumpul dilarang, berkerumun berbahaya. Sehingga akhirnya kita semua terkena imbasnya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan banggakan, sehingga pesan saya yang kedua tadi, kita mencoba mengambil manfaat dan hikmah sebesar-besarnya dari masalah ini. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan anak sekalian, kalian harus siap juga suatu saat nanti, tidak terlalu lama, kita segera memasuki masa new normal. Masa new normal jangan dibayangkan seperti sebelumnya, seperti katakanlah bulan Januari, Desember yang lalu, kita bisa semuanya bebas. Masa new normal berarti kita harus membuat mindset, wabah ini masih ada, namun kita harus mensikapinya agar kita bisa melakukan aktivitas. Besok mulai minggu depan, secara bergilir kalian kami minta ke sekolahan untuk mengambil buku-buku perpustakaan yang kami yakin itu sangat membantu belajar anak-anak sekalian. Namun saya harapkan anak-anak sekalian besok pada waktu kalian mendapatkan jadwal ke sekolah, mengembalikan maupun mengambil buku paket dari perpustakaan,
selama di sekolah taatilah protokol pencegahan COVID demi keselamatan dan keamanan kita bersama. Kami sudah membuat jadwal, tepatlah jadwalnya. Kemudian ketika di sini, saya minta tolong jangan mengabaikan protokol itu. Anak-anak sekalian, kita berdoa bersama, berusaha bersama. Dengan mematuhi protokol COVID dan dengan mohon kepada Allah, kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali hidup secara normal. Kalau itu memang belum, kita mohon kepada Allah untuk diberikan taufik, kemudahan dan hidayah atau petunjuk dan bimbingan agar kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari situasi yang tidak ideal. Sekali lagi sebagai kesimpulan, anak-anak sekalian, marilah kita selalu berpikir positif. Kita berusaha sebaik-baiknya mengambil manfaat sebesar-besarnya dari wabah ini. Ke depan semakin banyak kegiatan manusia di dunia yang dilakukan secara virtual. Kesempatan anak-anak sekalian untuk belajar tidak hanya mempelajari materi pelajaran, namun juga bagaimana memanfaatkan IT, teknologi informasi dan komputer ini, sehingga anak-anak nanti suatu saat ketika anak-anak nanti lepas dari sini, anak-anak punya peluang untuk menjadi orang-orang yang harapan kami cuma satu, kebahagiaan kami cuma satu, kalau kami bisa memberi bekal kalian, dan kemudian di masa yang akan datang kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Itulah komitmen kami, Bapak Ibu guru, seluruh karyawan Tendik, berusaha memberikan yang terbaik untuk melayani kalian. Kami adalah pelayan kalian, namun kami mengharapkan agar pelayanan kami bisa bermanfaat dan tunjukkan bahwa kalian memang pantas menjadi orang-orang yang berhasil. Kalian pantas mengibarkan bendera SMA Negeri 1 Lubuk setinggi-tingginya. Kita banggakan bersama alma mater kita, kita raih prestasi bersama, dan saya yakin if you are not willing to change, no one can help you. If you are determined to change, no one can stop you. Jika kalian tidak ingin berubah, jika kalian tidak ingin berhasil, tak seorang pun bisa membantu kalian. Namun kalau kalian mempunyai komitmen dan niat semangat yang kuat untuk berhasil, tak seorang pun bisa menghentikan kita. Tak seorang pun bisa menghentikan bahwa SMA Negeri 1 Gubuk, alma mater kalian, adalah alma mater yang pantas dibanggakan karena prestasinya. Selamat berjuang, semoga Allah senantiasa menunjukkan jalan, bimbingan, kekuatan lahir batin kepada kita semuanya untuk melaksanakan tugas kita masing-masing dengan baik-baiknya, dan insya Allah kalian akan meraih hasil terbaik yang bermanfaat di dunia buat dunia. Cukup sekian, salam semangat dari dan Gubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Acara berikutnya adalah acara berikutnya adalah pengarahan atau informasi kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibnu SPD MN. Mohon mengikuti dengan baik. Kita siapkan sebentar. Tunggu Pak, kurikulum nih. Nih ya. Nih.
delay. Nah, tos masuk. Langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua. Anak-anak yang berbahagia, kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kurikulum ya, saya buat kurikulum akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi pandemik COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan, mengharuskan semua elemen pendidikan untuk beradaptasi dan melanjutkan kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Kebijakan social distancing maupun physical distancing diterapkan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Seperti telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa semua elemen pendidikan ini harus melakukan perubahan karena memang keadaan yang sudah berubah. Jadi kita tidak bisa biasa-biasa saja, kita harus mengikuti perubahan ini. Jadi beberapa siswa ada yang kesulitan, jadi ada yang merasa tidak bisa terhubung dengan program atau tim, tetapi dirinya sendiri tidak mau membuka diri. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, silakan menghubungi sekolahan, hubungi wali kelas. Kalau tidak bisa dari jarak jauh, ya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
karena itu, pembelajaran online ini menjadi solusi efektif untuk mengaktifkan kelas. Meskipun sekolah telah ditutup, mengingat sekolah merupakan salah satu tempat beresiko untuk penularan wabah COVID, maka pembelajaran dilakukan dengan model daring. Dari sekolahan, Bapak Ibu Guru sudah berusaha untuk mencari solusi model-model pembelajaran agar mudah diterima oleh anak, mungkin juga mencari solusi yang hemat paketnya, sehingga ada beberapa cara yang sudah bisa diterapkan. Namun anak-anak tentu saja tetap harus mengikutinya. Jadi bahwa pembelajaran secara daring ini menjadi tantangan bagi semua orang, tidak hanya pihak sekolah, tidak hanya bagi murid, tetapi tentu saja semua pihak, termasuk orang tua. Jadi dalam keadaan yang sulit ini kita tetap harus lanjut terus dalam keadaan seperti ini, sehingga pembelajaran juga tetap berjalan dengan baik. Keamanan kesehatan tetap menjadi prioritas ya. Nora tampil kan. Ya, jadi dalam program pendidikan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu, jadi ini sudah jadi tidak ada alasan kamu membantu orang tua. Tolong orang tuamu diberitahu bahwa pada jam 7.15 sampai jam 12 ini semua siswa wajib mengikuti pembelajaran. Kemarin ada yang beralasan jaga toko, membantu orang tua. Lah ini nggak bisa menjadi alasan kalian. Karena pada saat ini kalian itu posisinya tidak dalam keadaan libur, tetapi sekolah meskipun dilaksanakan di rumah. Jadwal pelajarannya dipadatkan, sudah kami padatkan, yaitu tadi mulai jam 7.15 sampai jam 12. Setiap harinya sekitar 3 mapel pelajaran sampai 4. Dan jadwalnya nanti mungkin untuk minggu depan mengalami perubahan sedikit, ada yang berubah sedikit karena ada perubahan guru. Dan kalian bisa mendapatkan info dari web sekolah atau dari Bapak Ibu wali kelas. Beberapa metode yang digunakan di sekolah yang paling sederhana yaitu dengan chatting melalui grup WA, kemudian bisa dengan Vidcom atau telekonferensi, dengan Google Meet, Microsoft Teams atau dengan meeting. Tapi ini yang baru digunakan di sekolah yang menggunakan Microsoft Teams, ini yang dirasa paling irit, paling hemat, paling dan mudah diakses, sederhana. Jadi pakai HP Android yang sederhana pun masih bisa. Kemudian penilaian, saya ingatkan bahwa penilaian menjadi dasar penilaian yaitu afektif, atau sikap, kognitif, pengetahuan, psikomotor, dan keterampilan. Afektif dari mana Bapak Ibu menilai afektif atau sikap kalian, yaitu dari kalian
aktif dalam mengikuti pertemuan, aktif dalam melaksanakan atau mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kognitif tentu saja dari soal-soal, psikomotor juga dari soal-soal yang bersifat psikomotor atau menguji keterampilan. Kemudian kriteria ketuntasan minimal, bahwa nilai ketuntasan aspek penilaian sikap ini perlu diketahui, yaitu nilai sikap kriterianya yaitu SB sangat baik, B baik, C cukup, K kurang. Kemudian rentangnya seperti ini, 91 sampai 100 A, 83 sampai 90 B, 75 sampai 82 C, kurang dari 75 D. Jadi kriteria ketuntasan minimal KKM setiap mata pelajaran mulai tahun 2020-2021 ini kami tingkatkan menjadi 75. Ini harapannya ya, kita ini kan kondisinya kan lebih baik dari mungkin sekolahan yang swasta ya. Kita tentu saja harapannya kita lebih tinggi, grade-nya kita lebih tinggi. Harapannya anak yang dari SMA ini setelah lulus bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan dari buat kurikulum. Kami berharap kalian semua tetap semangat dan ikuti informasi dari sekolah, terutama dari Bapak Ibu Wali kelas yang setiap saat mungkin memberikan informasi. Dalam pembelajaran dengan daring ini ada beberapa kelemahan memang, diantaranya mungkin kalau paketannya habis nggak bisa mengikuti. Karena itu jadi usahakan ya. Kemudian dari sisi keuntungannya sebenarnya banyak, bahwa anak-anak melalui WA kepada Bapak Ibu guru kalian itu mungkin bisa sampai jam 21 ya. Jadi dari pagi sampai jam 21. Setelah jam 21 mungkin ya Bapak Ibu akan istirahat. Jadi tidak terbatas jam 7 sampai jam 12, tapi kalian bisa bertanya, bisa konsultasi, bisa menanyakan materi yang tidak jelas. Pasti Bapak Ibu akan dengan sukarela menjawab pertanyaan atau menjelaskan apa yang menjadi kesulitan dari kalian. Jadi kalau ada yang masih kesulitan terkait dengan tidak bisa mengakses program tim, bisa datang ke sekolahan. Jadi jangan ada merasa sistemnya tidak mau sama saya. Ini kan tergantung yang menggunakan HP ya. Yang baik kok tidak bisa disimpan berarti yang menggunakan ya tidak bisa. Akhirnya saya akhiri, semoga kalian semua menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi Oke, terima kasih yang telah setia mengikuti kegiatan ini sampai dengan saat ini. Tentang PDJ anak-anak masih semangat? Alhamdulillah. Masih Pak. Ini bagian terakhir yaitu tentang pembelajaran
saja. Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga oleh Pak Wakil Gubernur Pak Bendung tadi, bahwa meskipun di masa pandemi ini anak-anak harus tetap sekolah, kata kuncinya di situ. Jadi anak-anak harus tetap sekolah, Nah, sekolahnya apa? Ya, saya kira tidak hanya anak-anak yang merasa dan merasa kesulitan, Bapak Ibu juga banyak yang masih merasa kesulitan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi kami mohon anak-anak tidak banyak mengeluh, tidak saling menyalahkan, tetapi kita saling pengertian, intinya di situ. Sopir bis, sopir motor, sopir apapun yang di jalan itu tidak saling kenal saja, mau saling pengertian. Satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, satu ke kanan juga bertabrakan. Oleh karena itu, sopir aja yang tidak saling kenal bisa saling pengertian, apalagi kita yang sudah kenal, ya gitu. Jadi kita tolong sama siswa dengan Bapak Ibu guru juga saling pengertian. Gitu. Kalau ada kesulitan, mohon dikomunikasikan. Komunikasikannya gitu. Pak, saya kok belum bisa. Ada beberapa anak yang jadi saya, Pak, saya dan bisa seperti ini sampai saya bantu sampai bisa. Intinya kita memang harus belajar, meskipun kondisinya seperti ini. Nah, anak-anak yang saya banggakan, PJJ yang bisa dilaksanakan atau platform yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh itu banyak, Pak. Yang paling terkenal itu WA. Ya, WA. Dengan WA, ya ini yang maksudnya ya. Jadi paling gampang itu dengan WA, anak-anak. Jadi dengan WA kita bisa diskusi, kita bisa berkonsultasi baik antar teman maupun antara peserta didik dengan Bapak Ibu guru dengan WA. Nah, di SMA kita itu menggunakan platform Teams, menggunakan platform Teams. Sebenarnya ada beberapa keuntungan yang bisa kita gunakan untuk menggunakan tim ini. Tadi Bapak Ibu guru sebenarnya sudah banyak yang menggunakan, dan nanti kita akan coba bahas di sini, nanti akan kita coba bahas seperti apa atau tim itu nanti, caranya menggunakan tim dengan seperti apa, dan nanti akan saya akan tayangkan, saya akan beritahu. Jadi alhamdulillah SMA kita sudah diberikan izin untuk menggunakan akun oleh Microsoft dengan belakangnya @sma1gubuk.sj.id. Itu adalah email yang diberikan oleh Microsoft kepada peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Gubuk. Apa toh keuntungannya? Keuntungannya setelah anak-anak mendapatkan akun Microsoft itu, maka anak-anak mendapatkan fasilitas Office 365 gratis. Jadi meskipun anak-anak di mana, anak-anak bisa menggunakan Office, bisa Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Selain itu, anak-anak bisa menggunakan mendapat fasilitas OneDrive. OneDrive itu semacam cloud storage, ya, semacam cloud storage. Besarnya berapa? 1 tera. Untuk menyimpan saja amat. 1 tera. Nah, anak-anak bisa menggunakan itu, menggunakan OneDrive. Kalau anak-anak punya paket web, dengan itu yang sudah saya buatkan panduannya di situ, menggunakan portal.office.com, maka nanti di sana akan ada platform banyak sekali. Ada Way, ada Wall, ada OneDrive. Nah, OneDrive itu yang digunakan untuk menyimpan berkas kalian. Nah, anak-anakku, saya akan coba kenalkan tim ini yang mungkin ini sekilas saja karena nanti tim juga sambil berjalan, ya. Mohon disimak dengan baik. Dan memute
memute mikrofonnya. Saya akan jelaskan tentang ini, tentang tim ini. Oke, anak-anak, saya akan kenalkan tim ini. Ya, ini. Nah, ini di tim. Ini wajah-wajah anak-anak yang belum mandi. Ya. Nah, anak-anak waktu login tim itu akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang digunakan, antara lain satu, ini ada chat. Nah, chat itu digunakan untuk chatting. Kita bisa chatting semacam grup kayak WA, atau bisa chatting dengan salah satu peserta. Cukup mengetikkan namanya saja, nanti akan muncul namanya. Nah, nanti kita chat pribadi, bisa. Namanya chat. Terus di kiri atas ada namanya activity. Activity itu pemberitahuan. Jadi kalau ada di tim kalian yang memberitahu, misalnya ada posting seperti ini, terus ada penugasan, itu pasti di activity akan muncul. Jadi anak-anak nanti akan diberitahu ada tugas lu anak-anak, ada Vicon lu anak-anak, Bapak Ibu Guru memberikan tugas. Terus ada lagi, oh ada temanmu yang ngechat, nah, itu nanti akan diberitahukan di activity. Berikutnya tim. Nah, tim itu adalah kelas yang kalian ikuti. Nah, ini kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Oke. Nah, tim ini adalah kelas yang kalian ikuti. Ini tadi ada sekolah menyapa, mungkin anak-anak ada Bapak Ibu Guru yang sudah membuat kelas matematika, kelas fisika, kelas bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, di kelas itu Bapak Ibu Guru akan menugaskan. Nah, contoh ini saya ini kelas ini. Oke. Nah, di atas ini, halo, tolong matikan mikrofonnya ya. Ya, di atas ini ada post, file, kelas notebook, assignment, grade. Post itu untuk diskusi bisa, chatting bisa. Misalnya Bapak Ibu Guru menugaskan ya, kalian bersih misalnya saya ngetik halo, ini anak-anak nanti bisa balas halo, anak-anak bisa. Ini misalnya contoh halo. Tapi Bapak Ibu Guru misalnya membuat materi pembelajaran di sini juga bisa. Anak-anak bisa diskusi, bertanya, Pak, yang sulit ini apa? Saya mau dijelaskan. Itu di posting bahasa Indonesianya. Inggrisnya post. Oke. Yang berikutnya file. File itu untuk menempatkan file anak-anak. Jadi file nanti kalau Bapak Ibu Guru misalnya mengasihkan sebuah materi berupa PDF, Word atau PowerPoint atau yang lain lah, bisa di-upload di sini. Dan anak-anak bisa mengambilnya di sini atau tidak usah diunduh, cukup dilihat juga bisa lewat file. Yang berikutnya kelas notebook. Kelas notebook itu adalah semacam buku catatan anak-anak. Nah, kalau pakainya HP di Android, kelas notebook itu harus diinstal lagi menggunakan kelas notebook. Tapi kalau anak-anak menggunakan laptop itu tidak usah menginstal lagi. Nah, kalau Pak daripada menginstal ya sudah, kelas notebooknya tidak usah digunakan dulu karena HP-nya mungkin tidak cukup Bapak memorinya. Kelas notebook itu untuk buku catatan anak-anak semacam portofolio. Jadi anak-anak bisa buat apa saja di kelas notebook. Sehingga kalau itu kita maka benar-benar paperless, kita selalu paperless. Oke, berikutnya ini assignment. Ya, assignment adalah tugas anak. Kalau anak-anak mengumpulkan tugas di sini, dan nanti cara mengumpulkan tugasnya, nanti di sana ada yang namanya add work. Nah,
Lah anak-anak mengumpulkan Pak, foto. Nah, kalau yang berfoto satu dua, anak-anak bisa mengumpulkan lewat WA. Keuntungannya apa? Kalau menggunakan yang kalian kirim itu bisa kalian buka di mana-mana asal ada aplikasi link. Nah, grid itu adalah untuk menilai. Ini hanya ada di kreditnya Bapak Ibu Guru itu untuk menilai, sedangkan di kreditnya anak-anak itu untuk melihat nilai yang telah dinilai telah dinilai itu. Kebetulan ini adalah di laptop saya, ini berarti di guru. Nah, nanti kredit ini adalah untuk menilai kerjaan anak-anak. Jadi nanti saya bisa memeriksa kerjaan anak-anak satu persatu, saya nilai, saya kasih komentar. Anak-anak nanti bisa melihat di kreditnya anak-anak, nilainya berapa, dapat komentar apa dari Bapak Ibu Guru. Jadi saya ulang, kalau anak-anak komentarnya diposting. Kalau mengirim file, di file. Kalau mau mengirim tugas, di assignment lewat @work. Nanti di sana ada @work, tolong dicatat @work. Dan nanti anak-anak bisa lewat itu. Tuh. Itu yang bisa saya sampaikan pada ini. Saya harapkan anak-anak walaupun masa pandemi tetap bisa sekolah, ya, tetap bisa sekolah dengan menggunakan platform yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ikuti dengan baik, jangan nyalahke Pak. Kita kalau anak-anak tidak bisa menggunakan platform yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, anak-anak bisa matur dengan baik. Bapak Ibu saya belum bisa, ya, tolong itu dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak saling menyalahkan dan kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Itu yang saya harapkan. Itu anak-anak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oke, ya. Sampaikan meskipun dalam masa pandemi ini anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, bisa belajar menggunakan platform yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan pesan saya, tolong jangan mengeluh, jangan banyak menyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita bisa menggunakan platform ini sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Mungkin kalau tanya pendapat bisa kasih masukan Bapak Ibu Guru sehingga kualitas pembelajaran jarak jauh kita lebih ditingkatkan. Itu kira-kira itu. Kan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nama dulu dari kelas berapa nanti Pak? Tidak ada? Oke. 1, 2, 3. Kalau tidak ada, oke. Ya. Oke. Kalau tidak ada anak-anak, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jadi informasi sekolah, baik kebijakan sekolah, kurikulum maupun tadi tentang PJJ, semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.